Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mempelajari reaksi substitusi ligan pada kompleks square planar. Dari yang sebelumnya kita sudah pelajari reaksi substitusi ligan dan juga berbagai macam mekanisme reaksi substitusi ligan. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah referen yang saya gunakan, ya. Ada 3 buku. Kemudian kita lanjut pada reaksi substitusi ligan pada senyawa kompleks. Pada senyawa kompleks square planar, ya. Dimana di sini square planar ini pada umumnya geometri yang umum digunakan itu adalah ion logam D8 untuk kompleks square planar. Ya, dimana ion logam D8 itu diantaranya ada Cu+ dan ke bawah teman-temannya, dan juga Ni2+ dan teman-temannya ke bawah, dan Cu3+ dan teman-temannya ke bawah. Jadi atom pusatnya adalah ion logam D8. Nah, yang paling mudah dipelajari yaitu adalah kompleks PT2. Mengapa? Karena kompleks PT2 dia substitusi ligannya, lajunya itu dia relatif lambat sehingga mudah untuk dipelajari. Yang mana reaksi substitusi ligan pada kompleks square planar PT2 itu biasanya menggunakan mekanisme asosiatif yang kita sudah pelajari sebelumnya, mekanisme klasifikasi mekanisme yaitu ada asosiatif, disosiatif, dan interchange. Akan tetapi untuk kompleks PT2 pada kompleks square planar PT2 ini dia mengikuti mekanisme asosiatif. Mengapa? Karena dia memiliki volume aktivasi yang nilainya adalah negatif. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, jika nilai aktivasi volume aktivasinya adalah positif, maka dia mengikuti mekanisme disosiasi atau disosiatif, ya. Sedangkan kalau volume aktivasinya dia negatif, dia mengikuti mekanisme asosiatif. Nah, untuk kompleks PT2 square planar ini dia nilai aktivasinya adalah negatif. Dan pada umumnya untuk kompleks square planar ini biasanya pada umumnya itu adalah mengikuti mekanisme asosiatif. Meskipun ada beberapa yang dia mengikuti mekanisme disosiatif karena nilai volume aktivasinya dia positif. Akan tetapi pada umumnya untuk kompleks square planar itu mengikuti mekanisme asosiatif. Tetap kita tetap melihat nilai volume aktivasinya. Kemudian ini contohnya adalah PT-L3X. Maka yang diikat ligannya ada 4 karena ini kompleks square planar. Kemudian plus Y sebagai entering ligan dan di sini dia X keluar sebagai entering ligan. Kemudian kalau kita menentukan hukum lajunya seperti yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Maka di sini selanjutnya lajunya diketahui ada dia ke observasi PT L3X, ya, dimana kalau dicari K-obs-nya maka di sini PT L3 di sini ada K1 plus K2 karena per PT L3 maka PL3 coret sehingga K-obs-nya K1 plus K2 kali konsentrasi Y, ya. Di sini kalau kita sudah mendapatkan K-obs-nya sama dengan K1 plus K2 kali konsentrasi Y, maka kita menentukan K1 dan K2-nya. Di sini ada K-obs, kemudian di sini ada konsentrasi Y, sumbu X-nya, maka K1 sebagai intercept di sini, kemudian dia K2 sebagai slope di sini. Ya. Misalnya kita akan memplotkan entering ligan atau entering group yang berbeda dengan solvent atau pelarut yang sama.
Nah, maka di sini K1-nya sama ya. Dan di sini Y-nya konsentrasinya berbeda, yaitu K2-nya berbeda ya. Ada misalnya di sini ligannya yang digunakan ada SCN dan BR, maka di sini Y-nya atau K2-nya slope-nya dia berbeda. Oke, kita ingat-ingat di sini adalah posisi K1, kemudian di sini posisi K2. Selanjutnya, kita akan mempelajari bahwa ada dua cara untuk substitusi ligan pada kompleks square planar ini, yaitu cara substitusi langsung atau yang kedua yaitu menggunakan perantara pelarut. Ya, kita pelajari yang pertama cara substitusi langsung, di mana kalau entering ligan atau entering group di sini langsung dia menggantikan leaving ligan atau leaving group. Di mana pada posisi ini itu pada substitusi langsung itu dia tergantung pada K2 konsentrasi Y ya. Contohnya adalah ini yang biru, ada M logam mengikat ligan X, maka Y di sini langsung menggantikan X ya, sebagai entering ligan Y langsung menggantikan X. Menjadi M berikatan dengan Y. Ini kalau dia substitusinya langsung. Yang kedua, kalau dia menggunakan perantara pelarut. Misalnya di sini ada M berikatan dengan X, ligan X, maka pelarut di sini S, solvent di sini, dia menggantikan leaving ligan, menggantikan X menjadi MS. Selanjutnya, Y sebagai entering ligan menggantikan S, solvent, sehingga menjadi MY. Jadi di sini ada perantara solvent. Di mana kalau ada perantara pelarut, di sini dia tidak bergantung pada konsentrasi ligan. Ya. Maka temnya itu adalah K1. Kita lihat di sini, ya, contohnya ada kompleks dien PTCl plus Y. Ya, di mana di sini Cl akan digantikan Y sebagai entering ligan dan Cl akan keluar sebagai leaving ligan. Nah, kita mencoba memplotkan pada solvent yang berbeda atau pelarut yang berbeda, tetapi entering ligannya itu sama. Ya, entering ligannya sama-sama Y, tapi solventnya yang berbeda, yaitu menggunakan heksan dan menggunakan H2O atau metanol. Kita bahas satu persatu jika menggunakan H2O atau metanol. Maka di sini kalau menggunakan H2O atau metanol, kita lihat di sini dia konsentrasinya semakin ke kanan, dia akan tetap ya. Maka di sini K2 atau slope-nya itu sama dengan 0. Kalau K2 slope-nya itu sama dengan 0 dan tidak bergantung pada konsentrasi Y, maka dia bisa dipastikan dia mengikuti substitusinya menggunakan perantara pelarut. Ya. Jadi ada koordinasi dengan solvent atau pelarut. Dan K observasinya itu sama dengan K1. Ya. Kita lihat bedanya kalau menggunakan pelarut heksan. Ya, menggunakan pelarut heksan, maka K1-nya, kalau di sini tadi K1-nya sebelah sini ya, yang metanol atau H2O, maka K1-nya yang N-heksan itu dia sama dengan 0. Ya. Sedangkan K2-nya dia K observasinya sama dengan K2. Dia semakin ke kanan konsentrasi Y-nya, maka dia semakin besar. Berarti di sini dia ada pengaruh konsentrasi Y. Ya. Karena ada pengaruh konsentrasi Y dan K observasinya sama dengan K2, maka dia biasanya menggunakan substitusi langsung. Ya. Sini tadi K2 kali konsentrasi Y temnya. Sedangkan yang menggunakan perantara pelarut, dia
sistemnya adalah K1. Dia tidak bergantung pada konsentrasi Y. Ya. Oke. Bisa dilanjutkan, sudah tahu bedanya apakah dia menggunakan substitusi langsung atau dia menggunakan perantara. Kita lihat saja apakah dia K observasinya sama dengan K1 atau K observasinya sama dengan K2. Ya, ini K observasinya sama dengan K2 atau K observasinya sama dengan 1. Oke, kita sudah tahu bedanya substitusi langsung dan substitusi dengan perantara solvent. Selanjutnya kita akan mempelajari substitusi pada kompleks square planar PT2, masih dengan kompleks square planar PT2, di mana di sini ada PT yang dia berikatan dengan ligan ya. Ada 4 ligan yang dia bentuknya square planar. Selanjutnya ada Y sebagai entering ligan mau masuk, maka dia akan diikat semuanya karena mekanismenya adalah asosiatif. Seperti yang kita pelajari kemarin bahwa entering ligand dan leaving ligand itu sama-sama diikat di sini pada mekanisme asosiatif membentuk square piramida. Yang mana square piramida di sini dia selanjutnya akan membentuk trigonal bipiramida. Dari trigonal bipiramida di sini, X-nya di sini dipindah sini ya. Dan selanjutnya X di sini sebagai leaving ligand akan dikeluarkan. Sebelum dikeluarkan dari trigonal bipiramidal, dia akan kembali membentuk square piramida. Baru setelah itu X akan keluar sebagai leaving ligand dan Y di sini diikat oleh PT sebagai entering ligand. Oke, selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju substitusi. Ya. Yang pertama itu adalah entering ligand atau entering group, kemudian leaving ligand atau leaving group, dan juga ligand lain yang diikat pada senyawa kompleks selain leaving ligand, dan juga efek dari atom pusat. Kita akan pelajari yang pertama yaitu entering ligand atau entering group. Nah, kita lihat di sini ternyata pada kompleks PT2 itu akan meningkat reaksinya jika entering ligandnya itu H2O, ternyata dia reaktivitasnya lebih kecil daripada NH3 dan NH3 sama dengan PY dan yang paling besar di sini adalah CN. Jadi kalau ligandnya berupa CN, dia akan lebih mudah untuk menggantikan leaving ligand karena dia sebagai entering ligand yang paling kuat ya. Nah, ini berlaku kalau dia substitusinya secara langsung ya. Kemudian yang berpengaruh juga adalah leaving ligand. Ya, selain entering ligand juga leaving ligand. Nah, di sini dikatakan jika ini dia dalam H2O, kemudian kelabilannya itu H2O lebih besar daripada Cl, Cl lebih besar daripada Br, dan yang paling kuat itu adalah Cn. Jadi kelabilan H2O lebih besar di sini, maka H2O itu lebih mudah digantikan, lebih labil daripada Cl, sehingga H2O lebih mudah digantikan daripada Cl. Sampai di sini yang paling tidak labil itu adalah Cn. Berarti Cn di sini dia sulit untuk digantikan. Ya. Kebalikannya di sini, sebagai entering ligand, Cn itu dia mudah untuk menggantikan, akan tetapi sebagai leaving ligand, maka Cn lebih sulit untuk digantikan. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian, dan yang ketiga itu adalah pengaruh ligand lain ya pada kompleks selain leaving ligand. Yang di sini dinamakan ada efek trans. Ya. Di mana efek trans ini adalah kemampuan ligand pada kompleks square planar yang secara langsung untuk menggantikan jika ligandnya itu posisinya trans. Ya.
Di sini saya kenalkan ada efek trans. Di sini ada efek transnya, misalnya H2O, OH-, efek transnya itu lebih kecil dari NH3, kemudian piridin lebih kecil dari Cl-, dan yang paling besar itu efek transnya adalah CO dan Cn. Kita langsung pada contohnya. Nah, di sini kita pengen mengetahui efek trans. Misalnya yang pertama ada PT-NH3 4 kali 2+, kemudian ada 2 Cl mau masuk sebagai entering ligand, maka dia akan menjadi PT-NH3 2 kali, karena di sini 2 Cl maka Cl2. Dan dia hasilnya adalah trans. Sedangkan PT-Cl4 2- jika ada NH3, 2 NH3 sebagai entering ligand, maka dia akan menjadi PT-NH3 2 kali Cl2. Sama ya. Tetapi yang di sini, yang pertama ini dia hasilnya adalah trans, yang kedua ini dia hasilnya adalah cis. Mengapa bisa? Kita akan pelajari. Reaksi yang pertama, yang nomor 1, ya, PT-NH3 4 kali. Maka PT-NH3 4 kali. Jika ada Cl- yang mau masuk, maka ini penempatannya sembarang karena ini NH3 sama semuanya. Misalnya Cl saya tempatkan di sini. Maka Cl yang kedua, karena ada 2 Cl ya tadi itu, maka Cl2, Cl yang kedua ini mau masuk. Di sini kita lihat ligandnya yang diikat itu ada NH3 dan juga ada Cl. Kira-kira posisi Cl yang selanjutnya itu di mana? Kita lihat tadi efek trans. Kita lihat tadi ada ligand NH3 dan Cl. Ternyata NH3 itu efek transnya lebih kecil daripada Cl. Berarti di sini Cl memiliki efek trans yang lebih tinggi daripada NH3. Karena Cl di sini memiliki efek trans yang lebih tinggi daripada NH3, maka posisi Cl yang selanjutnya itu adalah posisi NH3 yang dia posisinya trans dari Cl. Ya. Sehingga Cl yang kedua di sini dia penempatannya di sini. Ya. Karena dia Cl memiliki efek trans yang lebih besar daripada NH3, sehingga penempatan Cl selanjutnya dia posisinya trans terhadap Cl. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu, sedangkan yang kedua, kita mulainya dari PTCl 4 ya. Kemudian ada NH3, 2 NH3 yang masuk. Yang pertama NH3 yang pertama, maka dia bisa menempati dimanapun ya. Karena di sini Cl semuanya. Misalnya saya taruh di sini NH3-nya. Kemudian ada NH3 yang kedua. Kita ketahui di sini ada 2 ligand, ada Cl dan NH3. Maka di sini kita tahu tadi bahwa Cl memiliki efek trans yang lebih tinggi daripada NH3. Maka NH3 di sini tidak dapat melepas Cl posisi trans di sini karena dia kekuatannya lebih lemah daripada Cl. Sehingga yang dilepas itu adalah posisi trans dari Cl yang di bawah sini atau yang di atas sini. Ya, sehingga di sini yang digantikan itu adalah posisi trans dari Cl yang sebelah sini. Nah, sehingga NH3 dia ada di sini dan posisinya dia adalah cis ya. Oke. Jadi kita harus mengetahui efek transnya ya, yang lebih kuat sehingga dia posisinya akan menggantikan efek trans posisinya trans dia akan digantikan ya. Kalau NH3 di sini tadi dia tidak dapat menggantikan posisi transnya karena NH3 dia efek transnya lebih lemah daripada Cl. Oke, selanjutnya. Misalnya ini ada cis dan trans dari PT Cl2 I
piridin dari PTCl4. Jadi yang menggantikan itu adalah I dan PY. Oke, selanjutnya kita pelajari di sini ada PTCl4. Kemudian yang pertama digantikan adalah I. I di sini kita taruh di sini misalnya ya, sembarang bisa di mana saja karena di sini Cl semua. I saya taruh di sini, kemudian ada piridin mau masuk, ligan piridin. Kita lihat dulu ada ligan I dan Cl. Maka kita harus mengetahui efek trans, kekuatan efek trans keduanya. I dan Cl. Nah, di sini I dia memiliki efek trans yang lebih besar daripada Cl. Karena I memiliki efek trans yang lebih besar daripada Cl, maka posisi trans dari I di sini dia akan lepas dan digantikan oleh piridin. Oke. Sehingga hasil kompleksnya adalah trans. Selanjutnya, kalau yang digantikan dari PTCl di sini adalah piridin terlebih dahulu, piridin masuk terlebih dahulu ya, maka di sini ada piridin dan Cl. Kita lihat kekuatan efek trans dari piridin dan Cl. Di sini dapat diketahui bahwa Cl- di sini dia memiliki efek trans yang lebih besar daripada piridin. Sehingga di sini karena Cl memiliki efek trans daripada piridin, posisi trans pada piridin di sini dia tidak dapat digantikan. Sehingga yang dapat menggantikan adalah posisi trans dari Cl. Posisi trans dari Cl di sini, maka Cl-nya keluar sehingga digantikan oleh I. Sehingga kompleksnya yang dihasilkan adalah cis. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini ada teori polarisasi, kenapa dia bisa menggunakan efek trans ya, kinetikanya. Nah, di sini adalah teori polarisasi. Di sini ada kation PT2. Di sini dia menginduksi dipol ligan A ya, yang mengalami polarisasi. Kemudian ligan A di sini juga dia menginduksi dipol kation PT. Sehingga di sini efek trans dari A di sini itu mengakibatkan Cl2 di sini dia akan keluar. Oke. Oke, ini bisa dibaca-baca. Ini ada beberapa contoh lagi efek trans. Misalnya di sini ada PTCl4 ya. Kemudian ada NH3 yang mau masuk sebagai entering ligand. Saya taruh sembarang ya, misalnya di sini karena semuanya Cl. Kemudian di sini ada NH3 dan Cl ligannya. Maka misalnya ada NO2 yang mau masuk, kita lihat kekuatan NH3 dan Cl. Ternyata NH3 di sini memiliki efek trans yang lebih besar daripada Cl, maka NH3 posisi trans dari NH3, Cl-nya di sini dia akan keluar dan digantikan oleh NO2. Ya, maaf di sini salah ya. Karena NH3-nya itu dia lebih besar daripada Cl. Dia posisinya harusnya trans ya. Kemudian selanjutnya kalau misalnya NO2-nya terlebih dahulu yang masuk ya di sini, kemudian kita lihat NO2 itu dia posisinya lebih kecil daripada Cl, maka di sini Cl yang harusnya digantikan ya. Maaf ini salah ya, harusnya dia posisinya cis. Yang di sini dia posisinya adalah trans. Oke. Begitu selanjutnya dengan contoh-contoh yang lain ya. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari efek dari atom pusat. Ya. Ternyata di sini reaktivitas atom pusat itu juga mempengaruhi. Misalnya Ni di sini reaktivitasnya lebih besar dari PD2 dan PD2 lebih besar daripada PT2. Sehingga di sini kalau misalnya digunakan M-nya di sini adalah Ni,
atau PD atau PT, ternyata dia kecepatannya NI itu lebih besar kemudian daripada PD dan PD lebih besar daripada PT. Maka di sini juga mempengaruhi atom pusatnya yang berbeda. Ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari kompleks square planar. Aplikasinya itu digunakan untuk apa? Contohnya di sini adalah square planar PT2. Itu biasanya digunakan untuk obat anti kanker. Contohnya adalah cisplatin. Di mana cisplatin itu dia atom pusatnya adalah PT2 dan dikelilingi oleh 2Cl dan 2NH3 yang posisinya adalah cis. Ini ya, cisplatin. Dan kalau posisinya berseberangan seperti ini, itu adalah transplatin. Di mana cisplatin ini biasanya digunakan sebagai anti kanker. Mengapa di sini cisplatin ini dia memiliki sifat biokimia yang dia memiliki interstrand dan juga intrastrand cross-linking. Di sini yang interstrand, yang di sini interstrand juga, dan antar interstrand ini adalah intrastrand. Nah, sedangkan transplatin itu dia isomernya dia tidak aktif sebagai anti kanker. Mengapa? Karena dia tidak memiliki intrastrand. Dia hanya memiliki interstrand. Oke, biasanya cisplatin selama ini digunakan untuk apa? Untuk obat kemoterapi ini ya. Nah, ini yang sudah digunakan. Oke, sudah.